Banyak ya? Iya Allah Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan sungguhan 2024 Bapak Ibu harus lunas hutangnya. Nih Bapak Ibu, kenapa dipertemukan dengan sahabat karib di penghujung tahun 2023 bulan Desember. Ini tahun benar-benar tahun sejarahnya Bapak Ibu kenalan dengan kita. Tandanya apa? Tandanya Allah itu kepingin ada perubahan di Bapak Ibu semua. Saya itu kenal komunitas ini itu bulan November di penghujung tahun juga. Waktu itu hutang saya itu 2 miliar. Hutang saya 2 miliar Bapak Ibu, bayangkan bayar bunganya saja per bulan itu Bapak Ibu ya. 2 miliar plus pokoknya itu sekitar 55 juta. Itu bunganya plus pokoknya itu 55. Belum lain-lainnya. Saya kerja apa? Waktu itu Bapak Ibu, waktu hutang saya sama suami saya 2 miliar. Saya itu punya usaha kos-kosan. Di sini tadi ada yang pengen punya kos-kosan, bisa katakan? Nah, kos-kosan itu adalah satu-satunya aset yang dimana aset yang nanti bisa untuk jangka panjang. Ya, yang bisa untuk jangka panjang. Ketika kita sudah tidak bisa bekerja, kos-kosan itu yang bisa menghidupi kita, benar nggak? Nah, ini kos-kosan saya. Ada nggak foto kos-kosan saya Mas ya? Saya punya kos-kosan alhamdulillah 2 di Surabaya. Saya beli kos-kosan ini kira-kira cukup dengan modal 100 juta enggak? 1 miliar? Enggak cukup Pak Bu. Saya punya kos-kosan 2 ini modalnya 14 miliar totalnya. Dan ini semua cash tanpa DP, tanpa cicilan. Di luar dari usaha sekarang yang saya jalani. Ini adalah usaha saya di luar dari sahabat karib. Modalnya 14 miliar. Hasilnya per bulan itu masing-masing kos-kosan 50 juta. Berarti kalau saya punya 2, dan saya dapat penghasilan 100 juta. Buat bayar cicilan, karena saya sama suami saya bangkrut 2 miliar 55, sisanya buat makan. Tapi nyatanya saya nggak kaya-kaya Bapak Ibu. Nah, sampai sekarang ini saya punya kos-kosan ini belum balik modal sepeser pun. Karena apa? Pendapatan itu hanya cukup untuk kebutuhan hidup, untuk biaya apa? Biaya lain-lain kos-kosan, karyawan, listrik dan lain-lain. Jadi belum balik modal. Nah, setelah saya punya kos-kosan ini Bapak Ibu, jalan 3 bulan kos-kosan saya jalan, turunlah pandemi. Di mana yang harusnya saya dapat 100 juta untuk membayar cicilan bank, saat pandemi semua orang gulung tikar apa enggak? Gulung tikar, enggak bisa bayar cicilan bank. Walaupun bank itu mengasih 50%, tapi itu tetap cicilan Pak Bu. Disitulah saya collab, bener-bener collab. Rumah mewah yang saya tempati, di mana itu rumah satu-satunya yang saya tinggal sama suami sama anak-anak saya harus relakan disita bank. Karena rumah saya itulah yang dulu sertifikatnya digadekan untuk bisnis saya yang rugi 2 miliar. Jadi mau nggak mau rumah saya harus disita bank, saya ngontrak. Kos-kosan saya jual nggak laku-laku karena waktu pandemi nggak ada orang yang cari kos-kosan Pak Bu. Nah, disitulah di saat pandemi itulah Bapak Ibu saya dipertemukan sama komunitas anti riba ini, dan saya jalankan bersama suami saya. Dengan minus, dengan kekurangan. Dan di saat itu ibu saya sakit stroke lumpuh, butuh biaya banyak. Rumah disita bank, ibu jatuh sakit, gak punya uang sama sekali. Saya putuskan bergabung menjadi komunitas anti riba ini. Saya dimentori, saya diajari sama 2 mentor dahsyat saya, yaitu Bapak Haji dan Hari Setiawan dan Ibu AKP Rini. Bapak Haji dan Haris rumahnya mana? Jogja. Saya Surabaya Pak. Bu AKP ini rumahnya mana? Banjarbaru. Saya Surabaya. Saya hanya dimentori, hanya dari online saja. Tapi saya bisa menjalankan bisnis ini hingga detik ini. Pertanda bisnis ini mudah Pak Bu. Asli saya menganggap bisnis yang saya lagi jalankan sekarang ini bisnis yang paling mudah yang pernah saya jumpai Pak Bu. Hanya di sahabat karib ini. Tepuk tangan buat sahabat karib. Beliaulah yang mementori saya. Sebulan sekali belum tentu ketemu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, 4 tahun saya berjalan
di 2 tahun awalnya saya bisa melunasi hutang 2 miliar saya. Bayangkan, 2 miliar 2 tahun lunas. Itu kalau di bank Bapak Ibu, dicicilnya sampai 15 tahun. Kalau saya nyicilnya 52 itu 15 tahun, bayangkan. Ini di Sahabat Karib hutang saya dipercepat lunasnya. Hanya 2 tahun lunas. Dan saya tahu caranya. Mentor-mentor yang mengundang Bapak Ibu ke sini tahu caranya. Dan dalam tempo 4 tahun Bapak Ibu saya menjalankan bisnis ini 4 tahun. Total reward yang sudah saya dapatkan itu 28 motor cash. Yang saya ambil hanya 4. Yang saya ambil hanya 4. Sisanya masuk rekening. Terus ada nggak foto saya di depan rumah? Saya kasih lihat Bapak Ibu. Ini loh. Yang mobil putih ini saya bisa dapat 10. Saya hanya ambil 1. Sisanya masuk rekening. Yang mobil hitam itu saya dapat 4. Hari ini saya nembus Pajero ke-4. Ini saya ambil 1 aja. Dan sisanya masuk rekening. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, saya wasilah menjalankan bisnis ini, bisa beli rumah baru cash tanpa DP, tanpa cicilan yang di belakang saya itu. Dan sekarang saya, itu rumah yang saya beli tadi, balik Mas Yan. Rumah saya yang saya beli cash itu tadi, Bapak Ibu, ini tuh kalau menurut saya sudah bagus. Itu saya ambrokkan total, saya bangun ulang, dan alhamdulillah saya jadikan seperti ini. Dan ini sudah 99% jadi. Tinggal interiornya aja yang belum selesai. Insya Allah tanggal 5 Januari saya akan serah terima. Wah enak banget ya. Tahun baru, rumah baru. Wah keren banget. Mobil baru tanggal 5. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah juga, rumah tetangga saya yang dulu saya incar-incar. Saya tuh kalau incar apa-apa tuh saya sholawati gitu. Iya, saya sholawati, mudah-mudahan tetangga saya ini nanti pindah, rumahnya dijual saat saya ada uang. Alhamdulillah rumah tetangga saya ini pas, samping saya pas, dijual di saat saya punya uang, di saat pandemi ini, sumpah Bapak Ibu. Jadi pandemi ini dulu klinik, orangnya itu punya rumah itu 4 di kompleks saya. Dan alhamdulillah satu ini dijual, ditawarkan ke saya tanpa DP, tanpa cicilan, cash saya beli Bapak Ibu. Yang sekarang saya jadikan base camp ABCS Group Indonesia. Dan ini pun juga saya renovasi total. Tanggal 10 Januari Bapak Ibu akan pangling sama penampakan kantor baru saya. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak seperti saya? Mau. Yang terpenting itu adalah lunas hutang dulu. Karena kenapa? Jangan sampai usia kita lunas duluan ketimbang hutang kita. Bener nggak? Nah itu, Bapak Ibu saya punya cerita. Cerita ini sangat menarik sekali. Oh ya, ini Mas Ian buka rumah ibu saya. Itu rumah ibu saya dulu ya. Jadi saya itu tidak bangun rumah dulu kalau belum membangunkan rumah ibu saya. Dan alhamdulillah suami saya setuju kita membangunkan rumah ibu saya dulu. Ini kesananya masih lebar dan alhamdulillah rumah ibu saya ini menjadi rumah terbagus di desanya Bapak Ibu. Belum selesai saya bangun ini. Dan setelah itu baru saya bangun rumah saya. Ini foto waktu belum selesai pembangunan. Nanti kalau pas waktu saya pulang saya foto lagi. Yang terpenting ibu bapak kita bahagia, maka kita akan dapat kebahagiaan juga dari Allah. Benar ya? Nah, saya punya cerita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Bapak Ibu semua ya. Di suatu desa itu Bapak Ibu ada orang yang sangat dermawan, sangat khusyuk sholatnya itu, pokoknya dia itu sangat baik, terkenal rajin sholat, rajin sedekah, rajin pokoknya orangnya baik sekali, baik. Kalau saya bilang baik Bapak Ibu. Nah waktu itu desa itu Bapak Ibu, desa itu mau akan ada banjir bandang karena bendungannya jebol. Jadi yang terkena pertama adalah desa itu. Nah banyak tetangga-tetangganya, katakan si A ini ya, si A ini kan orangnya baik sekali.
Tetangga-tetangganya pada sayang sekali sama si A. Tetangga-tetangganya sudah ngajak si A. Si A, ayo kita pergi, kita mengungsi karena desa ini mau akan banjir, nanti tenggelam dan kita tidak akan selamat. Katanya si A bagaimana? Katanya si A seperti ini. Kamu pergi duluan aja. Saya yakin Allah akan menolong saya. Karena apa? Karena saya ini orang baik, saya mentaati apa yang diperintahkan Allah, jadi saya yakin Allah akan menolong saya. Akhirnya tetangga-tetangganya pergi, dia seorang diri di rumah itu. Sampai berjam-jam air pun naik, dia sudah tinggal di lantai 2 karena lantai 1 sudah tergenang air. Habis itu ada seorang bawa perahu karet. Si A, ayo ikut perahu karetku, kita ngungsi karena rumahmu ini akan tenggelam. Jawabannya si A apa? Jawabannya si A gini, kamu pergi aja dulu, saya yakin Allah akan menolong saya karena saya ini orang baik. Jadi Allah tidak akan tinggal diam ketika saya lagi kesusahan, katanya. Akhirnya si perahu itu pulang. Dan sampai berjam-jam air itu sampai di atap. Dan si A ini sudah di atas genteng, Pak Bu. Habis itu turun lagi helikopter, bawa tali. Si A, ini mau akan tenggelam loh rumahmu. Bentar lagi rumahmu ini kan hanyut. Ayo ambil talinya, ikut saya, kita ngungsi. Katanya si A, kamu pergi aja dulu, saya ini orang baik, jadi Allah pasti akan menolong saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 jam berikutnya si A, si orang baik ini mati tenggelam. Karena kenapa? Karena airnya makin lama makin tinggi. Nah, sebenarnya Allah itu sudah menurunkan bantuan, dimulai dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan orang ketiga ini adalah orang terakhir yang diturunkan Allah untuk menolong si A. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, itu berarti siapa tahu ini adalah pertolongan Allah yang terakhir untuk Bapak Ibu lunas bisa dengan. Ini adalah helikopter yang diturunkan Allah untuk membantu Bapak Ibu terbebas dari hutang dan riba. Hanya di PT BES dan sahabat kariblah yang bisa membantu Bapak Ibu. Bayangkan saja, Bapak Ibu kerja bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sampai detik ini masih punya hutang. Bapak Ibu, hutang itu dibawa mati. Motor, mobil, rumah itu tidak dibawa mati, hanya hutang yang dibawa mati. Jangan sampai kita ini jadi orang yang merugi saat meninggalkan hutang. PT BES ini bisa diwariskan. Saya adalah salah satu bukti nyata kalau PT BES ini bisa diwariskan. Ini saya ceritakan kisah adik kandung saya. Ini loh, adik kandung saya usianya 24 tahun Bapak Ibu, yang saya paksa mau menjalankan bisnis ini bersama sahabat karib dan saya mentori. Alhamdulillah adik kandung saya ini bisa beli 2 motor, 1 Mobilio, 1 Pajero, dan 2 minggu yang lalu dapat 1 rumah 1 miliar. Ini adik kandung saya. Dan saya bangga punya adik seperti dia. Karena kenapa? Mandirinya setengah mati Bapak Ibu. Dia bisa beli mobil sendiri, bisa biaya nikah sendiri tanpa bantuan saya. Karena waktu adik saya nikah, saya ini hutangnya masih banyak, gak tega adik saya minta bantuan saya. Tapi Allah berkehendak lain. Adik saya yang masih muda, usianya masih jauh lebih muda di antara saya. Dan waktu adik saya dipanggil sama Allah Bapak Ibu, saat melahirkan anak pertamanya itu, ibu saya itu posisinya sakit stroke, lumpuh, koma, gak bisa apa-apa. Waktu bendera kuning dikibarkan di rumah, dikira orang yang meninggal ibu saya. Tapi kebalikannya, yang meninggal justru adik kandung saya,
yang masih muda. Di situ saya Bapak Ibu terasa dapat tamparan keras dari Allah. Karena waktu adik saya meninggal ini, saya masih punya hutang 500 juta belum lunas. Waktu itu saya langsung kepikiran, andaikan Allah memanggil saya dan suami saya juga saat itu, siapa yang akan bayar hutang saya? Apakah ibu saya yang sakit stroke, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain? Ataukah anak saya yang masih kecil-kecil? Hutang itu tanggung jawab saya sama suami saya, bukan tanggung jawab anak-anak saya. Di situ Bapak Ibu, saya mulai sadar kalau hutang itu dibawa mati. Di situ saya mulai berat takut mati, karena saya takut di saat saya mati meninggalkan hutang antara anak saya yang akan jadi korbannya. Maka dari itu Bapak Ibu sekarang ini dikasih sehat sama Allah, dikasih lengkap sama Allah, dan dikasih kesempatan, dikabulkan doanya. Bapak Ibu lah sekarang ini jawabannya, Bapak Ibu harus bermitra dengan komunitas anti riba dan wujudkan di tahun 2024 Bapak Ibu lunas hutangnya semua. Dan 2024 saatnya nyetak sejarah, Bapak Ibu adalah pahlawan di keluarga Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sama suami saya sekarang gak ada hutang. Kenapa saya masih mau berdiri di tempat ini? Di sini ada mitra saya. Baru aja 2 hari yang lalu saya ngumumkan, mohon maaf saya slow respon, badan saya lagi panas. Kenapa saya masih berdiri di Solo ini Bapak Ibu? Karena apa? Yang saya lakukan ini adalah sedekah informasi. Ketika saya melakukan sedekah informasi ini ditangkap sama ibu dapat hasil, dapat bonus, dan bonusnya itu untuk sedekah, untuk menghidupi anak dan lain-lain. Saya ikut ketimbang berkah-berkahnya. Makanya saya melihat mitra-mitra saya yang semangat. Sakit saya hilang. Tadi pagi suami saya bilang, mami masih anget, gak usah kemana-mana dulu, tiduran aja di hotel. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya lihat antusias Solo, hilang anget saya, sudah sembuh. Saya melihat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, saya ini sekarang ya lagi mencari orang yang mau diajari lunas hutang, yang mau membantu sebanyak-banyaknya orang terbebas dari hutang dan riba. Yang mau menjadi komunitas anti riba, silahkan maju ke depan. Saya undang maju ke depan. Yang mau bergabung dengan komunitas anti riba, silahkan maju ke depan. Saya punya formulir kesuksesan ini. Wasilah formulir kesuksesan ini, saya bisa sukses sekarang ini. Bapak Ibu, gak usah dipaksa. Yang mau saja, yang mau menjadi komunitas anti riba, membantu orang terbebas dari hutang dan riba, silahkan maju ke depan. Tidak usah dipaksa. Bapak Ibu yang sudah ambil formulir bisa maju di dekat saya dulu Mbak. Yang sudah ambil formulir bisa maju di dekat saya Mbak. Kita kenalan dulu ya. Ibu namanya siapa? Pengundangnya siapa? Mbak Apri. Mbak Apri ya, pengundangnya Mbak Apri. Ibu namanya siapa? Pengundangnya? Novi siapa? Novita Sari. Oh ya. Oh ini. Oh ya. Bapak namanya? Yang undang? Pak Kus. Oke. Ibu namanya? Yang undang? Pak Kus. Yang undang siapa? Martuti. Bapak namanya? Oh. Yang undang? Pak Victor. Pak Victor. Ambil formulir. Oh ya. Namanya? Yang undang? Oh ya, mantap. Bapak namanya? Yang undang? Novi siapa? Novi Heru. Ya. Yang undang? Oh, Novi Heru. Namanya? Yang undang? Pak Eko. Oh ya. Yang undang? Dan ibu namanya? Yang undang? Bu Novi Didit. Mantap. Namanya? Yang undang? Novi Didit. Yang undang? Mbak Novi Wulandari. Bu Meni. Ya.
Mas Ian yang muda. Pak Putra. Oh ya. Yang undang Pak Eko. Ya. Yang undang Ibu Muti. Oh ya, kamu tahu bagus. Ini ya. Pak siapa? Didi. Oh ya. Yang undang. Langsung siapa? Rita Sari. Oh ya, oke. Bapak Ibu, saya minta dokumentasinya dulu ya dengan calon miliarder yang ada di samping saya.